Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk tugas materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Jadi jurnal yang saya dapatkan ini yaitu jurnal ilmiah penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di Gili Trawangan ditinjau dari hukum pidana oleh Hamdani di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi pada jurnal ini pada dasarnya seperti yang kita ketahui ya, di Gili Trawangan merupakan suatu objek wisata dari masyarakat di Indonesia. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan untuk adanya kasus pencurian karena ramainya wisatawan yang ada di Gili Trawangan. Seperti itu, maka jurnal ini membahas mengenai bagaimana sih penanganan hukumnya karena kasus pencurian di Gili Trawangan yang ada di tempat wisata ini tergolongnya itu adalah tergolong hukum pidana ringan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan. Nah, akan tetapi di sini juga ada perma yang mengatur mengenai batasan nilai objek tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, yaitu Perma nomor 2 tahun 2012. Untuk kasus tindak pidana ringan di Gili Trawangan ini, Bapak Hamdani ini menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan ini tetap mengacu kepada pasal 364 KUHP dan juga Perma nomor 2 tahun 2012. Akan tetapi di sini kepolisian sempat menjelaskan. Di sini ada hasil wawancara dengan Bapak AKP Tajudin Tena selaku Wakil Kepala Kepolisian Sektor Pemenang, mengatakan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Gili Trawangan ini seharusnya diselesaikan dengan penerapan KUHP dan KUHAP sebagai pedoman acuan dalam beracara. Nah, kenapa Bapak Wakil Kepala Kepolisian Sektor Pemenang ini mengatakan hal tersebut? Karena penanganan di Gili Trawangan ini diserahkan kembali untuk sanksinya ini jadi menjadi sanksi sosial atau sanksi kebiasaan untuk pencurinya tersebut dengan melibatkan tokoh agama, tokoh-tokoh yang dianggap penting di masyarakat Gili Trawangan. Jadi mengupayakan penyelesaian dengan perdamaian, dengan ADR seperti itu, atau alternatif dispute resolution ya. Jadi tidak melewati seperti yang kita ketahui hukum pidana nasional di negara Republik Indonesia ini, tetapi melalui jalur perdamaian dengan melibatkan tokoh agama dan juga si korban, si pelaku, dan lain-lain. Nah, maka dengan itu tentu saja ada kendala yang dihadapi oleh para polisi ini. Di poin ketiga sempat dijelaskan juga bahwa kesulitan polisi dalam menangani kasus dengan menyerahkan kembali kepada masyarakat ini biasanya para korban dari pelaku ini tidak terima untuk mengambil jalur perdamaian karena mungkin bagi beberapa orang yang bisa dianggap barangnya hilang ini dianggap yang barangnya dicuri ini dianggap bukanlah nilai yang kecil akan tetapi nilai yang besar. Maka dari itu banyak juga kasus yang korbannya tidak terima tetapi pelakunya sudah tertangkap dan ingin diproses secara hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tujuan yang dimaksudkan oleh polisi ini menyerahkan kembali dengan jalur perdamaian di sini itu untuk tidak menumpuknya perkara kasus pencurian ringan ini di pengadilan seperti itu. Maka dari itu
Meskipun ada kendala-kendala dalam penanganannya, akan tetapi dengan banyaknya kasus pencurian ringan di Gili Trawangan ini, hingga saat ini masih menggunakan penanganan melalui jalur perdamaian terlebih dahulu oleh polisi tentunya. Tetap saja mengacu kepada pasal 364 dan Perma nomor 2 tahun 2012. Akan tetapi sejauh ini untuk penanganannya di sini dijelaskan juga masih efektif juga seperti itu, karena agar tidak menumpuknya perkara di pengadilan pemenang seperti itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan.